Karena itu ya sebenarnya melba, gak melba ya. Alhamdulillah. Sampun nggih, alhamdulillah. Nggih, kita ulang kembali karena ada gangguan operasional. Saya ulang lagi berkaitan dengan materi tahsin. Tahsin merupakan penggunaan istilah yang mengarah pada proses yang ditempuh untuk mendapatkan baiknya bacaan melalui bimbingan atau contoh bacaan dari guru. Sehingga target dari tahsin itu adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan bacaan Al-Quranul Karim dengan tajwid. Dan inilah yang membedakan antara tahsin dan tajwid. Sehingga tahsin itu merupakan proses pembelajaran untuk mendapatkan ilmu tajwid, sedangkan tajwid itu merupakan praktek bacaan Al-Quranul Karim yang benar, yang menjadi wajib hukumnya bagi setiap pembaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain mengatakan wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Mengambil yang dimaksud membaca Al-Quranul Karim dengan bacaan yang bertajwid itu hukumnya wajib dan tetap berlaku dalam setiap kondisi atau berlaku untuk siapapun, dimanapun mereka berada. Karena itu, konsekuensi dari wajibnya membaca Al-Quranul Karim dengan tajwid, maka tidak ada seorang pun yang meninggalkan Al-Quranul Karim dengan bacaan tajwid disebabkan karena keengganannya untuk tahsin atau tashih, tidak mau tahsin Al-Quran, tidak mau tashih Al-Quranul Karim, maka otomatis berdosalah dia. Dan inilah rahasianya. Mengapa Imam Al-Jazari mengatakan pada bait kedua, beliau tidak mengulang man lam yujawwid, tapi man lam yusahhih. Barang siapa yang tidak ada usaha untuk memperbaiki. Yang dimaksud tasih adalah tahsin. Ya. Barang siapa yang tidak mau melakukan usaha untuk tahsin Al-Quran, yang berarti proses memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim sehingga sampai pada derajat bacaannya itu adalah bertajwid, maka berdosalah dia. Hal ini disebabkan karena li'annahu bihil ilahu anzalah. Karena sesungguhnya Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan bacaan yang bertajwid. Makanya tajwid merupakan tujuan utama dari usaha kita tahsin Al-Quranul Karim. Wa hakadha minhu ilaina wassala. Dan seperti itulah Al-Quranul Karim, bacaan bertajwid sampai kepada kami melalui sanad yang sambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tahsin Al-Quranul Karim berbeda dengan tajwid. Kalau tahsin Al-Quranul Karim itu harus melibatkan guru yang disebut dengan muhassin.
Jadi guru muhassin yang bisa memperbaiki bacaan kita. Sedangkan bacaan tajwid, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam Al-Jazari, beliau mengatakan lazim. Lazimi itu baik ada guru atau tidak ada guru, saat kita membaca Al-Quranul Karim, maka hukumnya tetap harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena itu tujuan. Membaca Al-Quranul Karim di luar sholat ataupun di dalam sholat, wajib membacanya dengan tajwid. Meskipun tidak ada guru, sah membaca Al-Quranul Karim, karena itu adalah tujuan. Sedangkan proses yang disebut dengan tahsin menuju tajwid itu wajib ada pendampingan seorang guru yang bisa memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim, seorang yang ingin mendapatkan bacaan Al-Qurannya dengan tajwid. Oleh karena itu muhassin dalam hal ini adalah guru, harus mampu memberikan contoh bacaan huruf yang sifatnya muhaqqaq. Arti muhaqqaq itu huruf demi huruf harus bisa diterima oleh murid secara detail dan teliti. Baik makhrajnya ataupun sifatnya. Agar orang yang belajar tahsin Al-Quranul Karim itu benar-benar mendapatkan kejelasan yang nyata, yang mampu membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Hal ini disebabkan karena 29 atau 28 huruf-huruf hijaiyah ini merupakan huruf-huruf yang ada kalanya mempunyai makhraj yang sama atau makhrajnya yang sama tadi, atau makhrajnya mutajanisain, atau makhrajnya mutaqaribain. Artinya berdekatan antara makhraj satu huruf dengan huruf yang lainnya, ada kalanya sama dan ada kalanya berdekatan. Kalau berjauhan sih tidak masalah. Tapi kalau berdekatan itu, bahkan huruf berbeda otomatis, tapi mempunyai makhraj yang sama, itu yang kadang-kadang apabila kita tidak mampu memberikan kejelasan dalam membaca huruf itu dengan sifat-sifatnya yang dimiliki oleh masing-masing huruf, maka akan terjadi kesalahan dalam memberikan hak-haknya huruf. Sehingga orang yang menginginkan untuk mendapatkan bacaan Al-Quran dengan tajwid tidak akan mungkin bisa tercapai. Disebabkan karena saat dia belajar tahsinnya itu tidak maksimal. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini, perlu kita ketahui sebelum masuk dalam inti pembahasan, tahsin adalah kewajiban seorang muhassin, yaitu guru, untuk menyampaikan secara maksimal dan jelas terhadap perbedaan-perbedaan huruf, baik sifat atau makhrajnya. Seperti contoh, antara sifat yang harus dibedakan oleh setiap orang yang membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, antara bacaan huruf yang mempunyai sifat hams, rikhwah, dan tawassut. Ini harus dibedakan. Arti membedakan di sini membedakan cara prakteknya. Harus benar-benar berbeda. Sehingga fungsi definisi dari
nama-nama huruf tersebut yang mempunyai sifat-sifat itu semakin jelas dan tidak kita hilangkan nama-nama sifat itu. Seperti hamas yang ada pada huruf 10, fahathahu syakhsun sakat, merupakan huruf-huruf yang harus diberikan hak sifat mengalirnya nafas. Artinya mengalirnya nafas itu harus dipastikan untuk diberikan hak sifat tersebut secara sempurna. Seperti contoh f, fa, tidak kita kurangi menjadi pa. Apalagi kalau ketika huruf fa itu yang sering kita dengar orang membaca fa apabila kurang sempurna memberikan sifat hamesnya, maka akan terdengar huruf p, ap, wajah, ap. Maka harus dijelaskan dengan berbunyi af, wajah. Begitu pula halnya dengan huruf fasabbih ar-rahmanir rahim. Tesisnya sempurna. Ar-rahmanir rahim. Alhamdu. Tesisnya sempurna. Begitu pula halnya dengan rikhwah yang mengalirkan suara. Seperti contoh huruf-huruf rikhwah dari huruf-huruf yang mempunyai sifat hamas ada di dalamnya yaitu fahathahu syakhsun sakat. Ditambah lagi dengan huruf-huruf yang hanya mempunyai sifat rikhwah tanpa hamas. Seperti contoh huruf di sini harus dipastikan bahwa huruf dzal adalah huruf yang apabila kita ucapkan huruf tersebut sifat rikhwah yang berarti suaranya harus mengalir dengan jelas. Yudha, yudzabbihuna wa idh najjainakum, sehingga tidak sempurna bacaan seseorang ketika membaca huruf rikhwah hanya separuh-separuh. Wa idh najjainakum, bahkan ada yang membaca yang semestinya izhar huruf dzal ketika bertemu dengan huruf ta harus izhar. Dalam riwayat kita, riwayat Hafs, tastaghithuna rabbakum. Kalau tidak sempurna dalam memberikan hak huruf dzal dari sifat rikhwahnya, maka akan terdengar seakan-akan yang keluar adalah huruf idgham, tastaghithuna. Padahal bukan riwayat kita. Abu Amr al-Basri membaca seperti itu. Tastaghithuna. Tapi riwayat Hafs adalah riwayat bacaan yang membaca izharnya huruf dzal ketika bertemu dengan huruf ta. Wa idh najjainakum, artinya sama. Ukuran proses mengalirnya suara dan nafas yang disebut dengan kalau nafas itu hamas, dan alirannya suara yang ada bersifat rikhwah itu harus sempurna. Wa idh yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dha pun juga demikian.
Jadi ada huruf-huruf yang hanya mempunyai sifat ikhwah seperti huruf dzal. Kemudian ada lagi huruf zai. Ngalirnya suara pun juga sempurna. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Perhatikan, pastikan mengalirnya sempurna. Di sana juga ada huruf dha yang sering kita dengar sifat rikhwahnya huruf dha ini diabaikan dan ditinggalkan oleh qari-qari kita. Orang-orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Seperti huruf dha adalah huruf yang mempunyai sifat rikhwah yang berarti harus mengalirkan suara seperti aliran suara huruf-huruf dzal, za, dan seterusnya. Sehingga praktiknya huruf dot fil ard, seperti fil ard. Ada yang mengalir di situ, yang mengalir di huruf dot. Walad da, walad dallin. Lihat, perhatikan huruf-huruf rikhwah. Begitu pula halnya dengan huruf Allah. Sama dengan huruf dzal tadi, makhrajnya sama. Makhrajnya sama, sifatnya sama dari sifat rikhwah. Tapi berbeda antara huruf dzal dan dha dari segi sifat isti'la atau idbaqnya, tebal dan tipisnya. Itu yang membedakan antara huruf dzal dan dha. Tapi sifat rikhwahnya mengalirkannya suara pada huruf dha pun juga harus dipenuhi. Dha, al-zalimun, la tazlimuna wa la tuzlamun, la tazlimuna wa la tuzlamun. Mengalirkan suara secara pasti. Huruf ghain pun juga sama. Ghairil maghdubi alaihim. Mengalirkan suara. Kemudian kita menjumpai pula pada huruf waw, ada suara yang mengalir, dan huruf ya, awwahum munib. Tidak boleh baca awwahum, salah. Awwahum munib. Seperti itu. Contoh-contoh huruf-huruf yang mempunyai sifat hams yang berarti mengalirkan nafas. Begitu pula halnya dengan ikhwah yang berarti mengalirkan suara. Dan saat mengalirkan suara itu harus sempurna agar tidak menyerupai sifat tawassut, yang berarti sifat tawassut itu tengah-tengah antara mengalir dan tertahan. Jadi sifat tawassut itu artinya tengah-tengah antara mengalir, artinya berarti dia, sifat tawassut itu adalah sifat yang ada pada huruf dengan cara mengalirkan suara, ya kan? Tapi tidak seperti mengalirnya suara rikhwah. Dan tawassut itu pun juga mempunyai sifat tertahan, tapi tidak seperti tertahannya sifat syiddah. Makanya posisinya tawassut itu tengah-tengah. Tengah-tengah baina rikhwin wasyadid. Hurufnya ada lin, umar ada 5. Hurufnya ada berapa? Lin, umar. Perhatikan sifat tawassut. Cara praktek 5 huruf ini berbunyi
al al alhamdu lihat dia tertahan tapi tidak seperti tertahannya syiddah yang berarti al, dan dia pun juga mempunyai sifat yang mengalir tapi tidak seperti mengalirnya ikhwah ya kan. Oleh karena itu ketika kita tidak mampu membedakan antara mengalirnya hamas dan mengalirnya ikhwah, maka akan terjadi keserupaan antara tawassud dan rikhwah atau tawassud dengan hamas. Perhatikan kalau kita mengurangi haknya hamas dan haknya rikhwah. Contoh, Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bis hanya sedikit, podo akhirnya. Sama kan? Bis, ya kan? Ar-Rahmani rah sama dengan tidak boleh sama. Artinya rikhwah harus lebih panjang alirannya daripada tawassut supaya bisa dibedakan. Itu namanya tahsin. Harus mampu membedakan secara teliti perbedaan antara aliran-aliran tadi ya. Yang pertama, makanya cara membaca yang benar agar sifat hurufnya itu terpenuhi secara utuh, maka harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu ya. Kalau kita mengurangi Bismillahirrahmanirrahim, loh, sama dengan tawassut berarti. Nggak ada bedanya. Tawassut itu tengah-tengah. Itu yang sering diabaikan oleh kebanyakan saudara-saudara kita. Pentingnya membaca tahsin Al-Quranul Karim atau belajar tahsin adalah seperti ini. Harapannya setelah tahsin, maka kita bisa memberikan haknya huruf-huruf Al-Quran secara utuh dan penuh, baik sifat maupun makhrajnya huruf. Kemudian yang kedua, yang harus dijadikan sebagai materi utama bagi pembelajaran atau tahsin Al-Quranul Karim adalah penguasaan terhadap perbedaan antara tebal dan tipisnya huruf. Apa? Antara tebal dan tipisnya huruf. Yang tebal itu adalah huruf-huruf isti'la. Artinya semua huruf isti'la harus dibaca tebal, ditambah dengan huruf ra ketika berharakat fathah atau dhammah. Harus dibaca tebal. Seperti contoh huruf isti'la qala, qai, isti'la harus tetap tebal. Qai meskipun kadarnya lebih ringan. Supaya berbeda dengan huruf ki, ka, kiku. Ka, kiku, ko. Kalau ko itu hampir rata-rata kita bisa membedakan antara ko dan ka. Tapi begitu masuk pada perbedaan dua huruf antara qaf dan kaf, di saat berharakat dhammah atau kasrah, ini yang sering terjadi ada kesamaan. Ku dibaca ku, sama dengan ku huruf qaf, kaf pun juga ku. Atau ada yang berusaha membedakan kalau huruf qaf seperti biasa ku, kalau huruf kaf ku. Artinya hamasnya lebih mendominasi daripada sifatnya. Padahal itu tidak benar. Ku akan begitu pula dengan huruf kha.
Kha, kalau kha berharakat fathah, hampir kita bisa membedakan seseorang ketika membaca kha yang berharakat fathah dengan ha. Tapi ketika berharakat kasrah atau dhammah hampir mirip. Disebabkan karena tingkat ketebalan kha belum diberikan secara utuh dan penuh. Makanya kha, yukha, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Tebal dan tipis. Terutama huruf-huruf tebal dan tipis ini ketika dia beriringan hurufnya secara langsung. Contohnya khalaqakum, khalaqakum. Kalau orang tidak berhati-hati saat membaca kalimat yang beriringan antara huruf tebal dan tipis, maka semuanya ditipiskan semuanya atau ditebalkan semuanya. Ada yang baca khalaqakum semuanya tipis, khalaqakum, atau ada yang tebal, khalaqakum tebal. Harus dibedakan mana yang tipis, mana yang tebal. Kalau tipis, tebal, itu bisa kita kuasai dengan benar, dengan kehati-hatian yang utuh dan penuh. Maka kita bisa membacanya khalaqakum ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Semuanya tampak dengan jelas. Khalaqakum. Bukan malah khalaqakum. Ini baterai low ini. Baterainya 10 menit. 10%. Tapi ternyata nggak masuk ini. Dari tadi dicas tapi nggak masuk kelihatannya. Nah, sudah. Semua huruf isti'la harus dibaca tebal. Sebagaimana Imam Al-Jazari mengatakan, wa harfal isti'la'i fakhim. Semua huruf-huruf isti'la tafkhimkanlah, artinya tebalkanlah suaranya, ya kan? Ditambah dengan huruf ra ketika berharakat fathah atau dhammah, dan ditambah dengan lamnya lafzul jalalah, Allah, dan seterusnya. Harus dibedakan. Kalau tipis, yang disebut dengan tarkik, itu harus tipis. Sedangkan huruf isti'la harus dibaca tebal. Kemudian yang harus dibedakan pula antara tebalnya huruf isti'la dan itbaq. Sama-sama tebal. Tapi tingkat ketebalannya itu berbeda antara isti'la dan itbaq. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari, wa khususa. Secara khusus yang harus kalian bedakan adalah al-itbaq aqwa. Sifat itbaq, tingkat ketebalannya aqwa, lebih kuat daripada ketebalan yang ada pada huruf-huruf isti'la. Nahwu contoh. Qala tebal, qala isti'la. Kemudian itbaq, asa, sa, lebih tebal lagi, sa, asa. Fa'asa Adamu rabbahu faghawa. Faghawa. Ihdina as-siratal tebal. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ba ada idbaq. Tingkat ketebalannya harus dibedakan. Qala, sa, beda. Qa tebal, sa lebih tebal lagi. Dan huruf-huruf idbaq itu ada 4. Sadu, dadun, ta'u, dha'un. Sad, dad, ta, dan dha. Ada 4. Itu dinamakan
dengan huruf-huruf yang mempunyai sifat apa? Itbaq. Harus dibedakan. Tidak semuanya dipukul sama. Begitu pula halnya contoh lain yang harus dikuasai saat kita mengikuti program tahsin Al-Quranul Karim adalah perbedaan antara harokat sekarang. Harokat fathah yang berarti terbukanya mulut, A, huruf-huruf yang berharokat fathah harus A terbuka. Qala, so, cukup so terbuka. Do, fa, ko, ka, la, ma, na. Semua huruf yang berharokat fathah harus terbuka. Artinya mulut yang terbuka A. Sedangkan harokat kasrah harus dibedakan pula, yaitu dengan cara menurunkan mulut I, fi, ri, qai, mi, ni, seperti ini. Kalau dalam bahasa kita seperti orang yang tersenyum. Mi, fi, i, dengan menurunkan ini mulut kita. Kemudian harakat dhammah. Harakat dhammah adalah harakat yang berarti bergerak. Yang dimaksud bergeraknya adalah geraknya mulut ke depan atau bibir. Geraknya bibir monyong ke depan. Ini yang membedakan antara harakat fathah dan kasr. Kalau harakat fathah dan kasr itu mulut yang bergerak. Tapi kalau dhammah itu yang bergerak itu adalah apa? Bibir. Monyong ke depan. Sebagaimana diungkapkan oleh ulama-ulama at-tajwid rahimahullah ta'ala yang mendefinisikan harakat itu adalah wa kullu madmumin falayatimma illa dhammus syafataini dhammah. Setiap huruf yang berharakat dhammah tidak akan sempurna selama-lamanya dalam memberikan hak huruf yang berharakat dhammah kecuali dengan memonyongkan kedua bibir secara sempurna. Illa dhammus syafataini dhammah. Makanya huruf yang berharakat dhammah harus dipastikan mencucunya. Qul, a'udzu, mencucunya sempurna. Kalau kita tidak menyempurnakan dengan kedua bibir monyong saat berharakat dhammah, maka kedengarannya akan tidak sempurna. Seperti contoh orang baca beda. Semakin monyong semakin jelas huruf dhammahnya. Futihat wa futihatis sama'u. Kalau tidak berharakat dhammah secara sempurna mencucunya futihatis sama'u. Tidak sempurna. Tidak boleh. Harus dipastikan monyongnya dengan sempurna. Bu'thira. Tu pun juga sama, harus menjadi tubetum, su dan seterusnya. Semua huruf-huruf yang berharakat dhammah, maka kedua bibir kita harus kita monyongkan secara sempurna. Sedangkan wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu. Setiap huruf yang berharakat kasrah, inkhifad, tidak akan sempurna huruf yang berharakat kasrah itu kecuali bin khifadin lil fami, kecuali dengan cara menurunkan mulut.
I harus diturunkan. I, fi, li. Jangan baca I, baca ini. Bismillah, bismillah, akhirnya tidak sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Jadi tidak akan sempurna pula huruf yang berharakat kasrah kecuali bin khifadin lil fami yatimu akan menjadi sempurna. Sedangkan yang ketiga adalah wal maftuh, huruf yang berharakat fathah. Huruf yang berfathah juga tidak akan sempurna kecuali bifatshin, kecuali dengan fathah. Dengan apa? Bil fathah, dengan terbuka. Ifhami, fahamilah. Kan? Yang dimaksud if wal maftuhu bil fathih fahmi. Wal maftuh, huruf yang berharakat fathah, tidak akan sempurna kecuali bil fathih fahmi, dengan fathah. Fathah terbuka a. Makanya apa yang terjadi di tengah-tengah kalangan masyarakat kita anggap maklum dan wajar karena mereka dulu masih dalam proses belajar Al-Qur'anul Karim. Maka dengan definisi-definisi yang telah disepakati oleh ulama tajwid, maka harakat fathah pastikan harus terbuka. Huruf apapun itu, kecuali huruf wawu. Semua. Sudah tak? Minum dulu. Batuk ini bukan batuk corona, batuknya karena keselak. Seperti contoh dengan as-salah. Terbuka mulut kita. Sehingga tidak benar menurut kaidah dan yang disebut dengan dirayah yang telah tercatat dari para ulama-ulama kita, ahli tajwid, ataupun dari segi bacaan secara riwayat, bahwa bacaan dengan cara mencocok itu kurang tepat. Ada orang yang membaca sod as-salah tidak, tapi as-salah. Cukup juga as-salah. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Begitu pula halnya ketika huruf itu berharakat kasrah. Ihdinas-si, tidak sama ihdinas-si, tidak. Mencocok itu adalah haknya dhammah. Ketika sad berharakat dhammah, maka disitulah sad harus dimecocokkan. Contohnya wa hussila ma fis-sudur. Hussi, ketika harakat besar, turunkan mulut kita si. Wa hussila ma fis-sudur. Seperti itu. Itu cara. Perbedaan-perbedaan yang harus dikuasai dalam materi tahsin. Artinya tahsin tadi seperti yang sudah kita sampaikan, merupakan proses pembelajaran yang harus terus dilatih agar mulut kita ini menjadi mudah untuk mengucapkan huruf-huruf tersebut. Ini perbedaan antara fathah, kasrah, dan dhammah. Kemudian di sana juga ada perbedaan terkait dengan harokat huruf, yaitu antara fathah, imalah, dan taklil. Nah, ini harus dibedakan.
Imalah yang berarti bacaan harokat antara fathah dan kasrah, ya, antara fathah dan kasrah, tapi disebut dengan imalah kubro, kecenderungannya terhadap harokat kasrah lebih besar daripada kecenderungannya kepada harokat fathah. Yaitu harokat antara fathah dan kasrah, tapi kecenderungannya pada harokat kasrah lebih besar. Makanya disebut dengan imalah kubro. Imalah itu kemiringan, kubro lebih besar ya. Seperti contoh, Bismillahirrahmanirrahim, majriha wa mursaha, majri. Sebenarnya bacaan imalah ini merupakan bacaan yang didominasi oleh dua imam terkemuka dari Kufah, satu kota dengan imam kita, Imam Hafiz dan Imam Asim, yaitu dari Kufah, Kufiyun. Mereka membaca setiap zawatul ya dengan imalah. Contohnya, ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil hudi, kan? Wadduhi wal-laili idza saji. Setiap zawatul ya, yang berarti setiap mat fathah, alifnya, mat fathah, alifnya dalam bentuk zawatul ya, tertulis seperti huruf ya yang disebut dengan matnya adalah mat, alifnya alif maqsurah, alifnya alif maqsurah, sehingga tertulis seperti ya, itu disebut dengan zawatul ya. Semuanya dibaca imalah. Wadduhi wal-laili idza saji, itu adalah imalah. Artinya perbedaan di sini harus jelas. Jangan sampai saat kita membaca fathahnya huruf justru malah cenderung pada kasrah atau imalah. Seperti contoh kita baca innal seperti imalah, innal ladzina kafaru, seperti innal ladzina kafaru, tidak, tapi fathah harus terbuka secara jelas. Innal ladzina kafaru sawaun, dengan seperti itu. Begitu halnya dengan taklil. Taklil itu merupakan bacaan antara fathah dengan kasrah, akan tetapi kecenderungannya terhadap fathah lebih banyak, sehingga disebut dengan imalah, kemiringannya itu sedikit, yang disebut dengan taklil. Kemiringannya itu sedikit, sehingga berbunyi wadduha, ha, cenderung kepada ha, wadduha wal-laili idza saja. Artinya ini harus dibedakan supaya semakin jelas bagi kita bahwa saat membaca harokat fathah harus A-nya terbuka, sedangkan harokat kasrah harus I-nya, turunnya harus jelas, I-nya. Kemudian ketika ada bacaan imalah pada surah Hud, maka kita baca dengan imalah yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha. Yang sama bismillah majriha sana. Majriha itu miliknya Warash, majriha. Tapi yang benar majri. Bismillahi majriha wa mursaha. Seperti itu. Ini berkaitan dengan penguasaan perbedaan antara sifatul huruf yang banyak terabaikan. Sebenarnya di sana banyak perbedaan-perbedaan, hanya kita fokusnya pada umumnya pada 5 poin saja. Kemudian perbedaan yang harus kita kuasai pula supaya tidak sering kita tergelincir pada salah baca, yaitu perbedaan antara makharijul huruf. Seperti contoh antara
huruf ha, huruf ha, dan tashil. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ada huruf ha, huruf ha, dan ada tashil. Kalau huruf ha, menurut kaidah, tempat keluarnya itu ada di tengah-tengah tenggorokan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Jazari. Wal wastu, tengah-tengah tenggorokan, fa'inun ha'u, adalah huruf ain dan huruf ha, dan lihat, pastikan huruf dan sedangkan huruf ha yang sering seorang pembaca Al-Quranul Karim tergelincir pada kesalahan, huruf ha semestinya baca huruf ha, atau ha tergelincir pada huruf ha, sedangkan makhrajnya huruf ha itu ada di tenggorokan paling bawah, yang disebut oleh Imam Al-Jazari bahwa makhrajnya huruf ha dan hamzah itu satu, yaitu aqsal halqi, yaitu aqsa itu paling bawahnya tenggorokan, mengeluarkan dua huruf, yaitu huruf hamzun ha'u, huruf hamzah dan ha. Karena itu harus dibedakan antara keduanya. Dan dan begitu pula halnya dengan bacaan yang disebut dengan tashil. Bacaan tashil itu apabila kita tidak mampu memberikan hak secara penuh akan mengarah pada hak atau mengarah pada huruf hak. Padahal tashil itu aslinya adalah antara huruf hamzah dan alif jika berharakat fathah, dan antara waw dan dhammah ketika berharakat dhammah, kan? Antara hamzah, maksudnya antara hamzah dan waw ketika berharakat dhammah, dan antara hamzah dan ya ketika berharakat kasrah, antara. Sehingga orang kalau membaca hamzah umpamanya, atau ha, tidak lebih ringan saat pembacaannya, maka akan cenderung pada huruf ha. Contohnya a'jami, antara fathah, antara hamzah dan alif. A'jami wa arabi. Kalau orang kurang kehati-hatian akhirnya seperti huruf ha, a'jami kan? Begitu pula halnya dengan huruf ha. Ketika huruf ha-nya itu kurang tepat dalam pelafalannya, maka akan cenderung seperti tashil. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, seperti tashil. Bismillahirrahmanirrahim, salah. Bismillahi, tashilnya semula. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa bikulli syai'in. Wa huwa hu. Kalau tidak sempurna haknya, makhrajnya tidak sempurna,
akan menyerupai tashil. Qul nabbi'ukum itu tashil. Tapi bukan riwayat Hafs ya, riwayat yang lain seperti qaulun dan seterusnya. Makanya harus dipastikan kita mampu membedakan antara hak tadi dan hak kemudian dan tashil. Makanya ketika baca wahu wa huwa bikulli syai'in alim. Seperti itu ya. Wastaghfir, harus jelas. Jangan sampai dihilangkan huruf haknya. Wastaghfir, itu tak wastaghfir, hilang hurufnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Harus jelas seperti itu. Ya. Supaya beda. Kalau tidak menguasai perbedaan-perbedaan seperti ini, nggak perhatian dengan perbedaan, maka cenderung salah dalam membaca. Kalau tidak di sini, di tempat yang lain dia akan tergelincir pada kesalahan bacaan. Ya. Kemudian pula terkait dengan makhraj yang harus diperhatikan. Antara makhrajnya huruf dal, zal, dan zai. Ini yang sering kita lihat banyak orang tertukar. Huruf zal menjadi dal. A'udzu billah, sama dengan dal. Makhrajnya karena tidak dibedakan antara makhrajnya dal yang berarti dia ujung lidah dan atasnya gigi seri atas. Huruf dal. Sama dengan huruf ta, makhrajnya sama dengan huruf to. Dan huruf zal yang berbeda makhraj karena posisi. Makhrajnya huruf zal itu ada di ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Seperti ini. A'udzu, jelas. Zu beda dengan a'udzu. Ingat? Dan asal bunyi a'udzu billah tu tadi itu sama dengan huruf dal, tidak boleh. Zu, a'udzu. Sehingga makhraj dan sifatnya, kalau sifat sudah kita bahas dari perbedaannya, makhrajnya harus dipastikan. Harus diletakkan pada makhrajnya yang tepat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau tidak kehati-hatian akan bisa terus yudzabbihuna. Khususnya lagi huruf dzal tadi ketika bertemu dengan huruf ta, ya kan? Tsumma takhadtumul ijl, harus izhar. Artinya huruf dzal itu benar-benar keluar dari ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Tsumma takhadtumul ijl. Kalau tidak salah, kalau biasa membaca huruf dzal seperti huruf ta, akan berbunyi tsumma takhadtumul, takhad menjadi idgham. Tidak boleh. Harus bisa dibedakan. Begitu pula hal yang sering kita jumpai, orang membaca huruf dzal seperti huruf zai atau huruf zai seperti huruf dzal. Kapan itu? Ketika seseorang membaca huruf dzal tidak dikeluarkan atau tidak diletakkan ujung lidah di ujung gigi seri atas, maka akan terdengar seperti itu.
menjadi zai. Getar-getar tapi tidak tepat untuk menempatkan huruf pada makhrajnya. Ini yang menjadi masalah. Ya. Wa uzlifat, ya kan? Dan seterusnya. Kemudian perbedaan yang harus kita kuasai adalah antara hamzah sukun dan ain sukun, ini pertama. Antara huruf ain yang sukun dan hamzah yang sukun. Seperti contoh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu. Jika tidak, akan terdengar bacaan iyyaka berubah makhrajnya. Kalau ain kan posisinya ada di tengah tenggorokan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Karena di sana dalam surah An-Nisa ada kalimat yang menyerupai antara hamzah dengan ain, yaitu kalimat ta'lamuna. Karena di sana ada ta'lamuna yang berarti alim, dan ada kalimat yang tersusun dalam bentuk ta'lamuna hamzah yang berarti alima ya'lam. Lihat. Kalau dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamu", pakai hamzah dia. Pakai hamzah dia. Jika kalian menderita sakit disebabkan karena kekalahan kalian dalam peperangan yaitu perang Uhud, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin dulu pun juga menderita kesakitan karena mereka terkalahkan dalam peperangan Badar, ya kan? Allah berfirman, "In takunu ta'lamun", pakai hamzah. Kalau kita salah membaca "in takunu ta'lamun", salah artinya, salah maksudnya, ya kan? Sebagaimana artis fatal maknanya kalau kita semestinya membaca ain, kita membaca hamzah, sebagaimana menjadi fatal maknanya ketika kita membaca hamzah menjadi ain. Ya. Oleh karena itu harus dibedakan antara ain, makhrajnya ain ada di tengah lidah, sedangkan hamzah ada di pangkal lidah. Kemudian berikutnya yang sering terjadi, dan ini kebanyakan, qori kita tidak memperhatikan antara huruf yang takhfif dan huruf yang tasdid dalam penyampaian bacaan Al-Quranul Karim dengan benar. Sebagaimana para ulama-ulama kita mendefinisikan huruf sukun itu sebagai huruf yang takhfif dalam bahasa Arab, arti takhfif itu adalah meringankan. Sedangkan di sana ada tasdid, dengan kata lain tasdid itu adalah tafqil, memberatkan. Berat, ya kan? Yang dimaksud meringankan dan memberatkan adalah meringankan dan memberatkan bacaan pada huruf yang tertakhfif atau tertafkil atau tertasdid. Seperti contoh, bis, huruf sin sukun biasa. Sedangkan masuk pada huruf lam, milla, lamnya tasdid harus ditekan, harus dikuatkan. Makanya cara pembacaannya antara keduanya harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim, tasdid harus kuat dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Ha biasa tidak boleh ditekan. Tidak boleh baca bais, tidak boleh. Bais. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak boleh mentak-mentak gitu kan. Ada orang membaca sebelum Bismillahirrahmanirrahim, ditasdid semuanya. Jadi harus masing-masing diberikan porsi sesuai dengan yang dimiliki pada huruf tersebut. Makanya harus dibedakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisan tidak boleh. Biasa alhamdulillahi rabbil alamin. Lihat. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaumiddin ditekan. Iyyaka na'budu wa ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas tekan. Tidak tekan. Ihdinas siratal tidak ditekan. Tal biasa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tekan. Waladdallin tekan. Seperti itu. Sebagaimana huruf-huruf hijaiyah yang ada di fawathihus suwar atau fawathihus suwar ya. Seperti contoh alif biasa tidak boleh alif tidak. Alif lam harus tekan. Lam mim. Cukup. Tidak mim tidak ya kan? Paham ya? Makanya salah pula ketika kita baca alif lam mim salah. Karena apa? Tasdid harus ditentukan. Yang sering ketipu adalah orang-orang membaca alif lam ro. Dia baca karena lam mim biasa tekan, alif lam ro dikatakan alif lam ro lah salah. Karena dia bertemu dengan huruf ro. Bukan tasdid di situ ya. Lam mim karena tasdid ya. Mana bukti yang kuat bahwa pentingnya membaca huruf-huruf tasdid dibedakan dengan takhfif itu saat huruf itu ada di akhir kalimat saat kita wakafkan. Seperti contohnya surah Al-Qiyamah. Bal yuridul insanu liyafjura amanah yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa idza bariqal basar. Takhfif basar ra-nya sukun biasa karena waqaf ya kan. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar. Al-qamar sukun biasa al-qamar wa jumi'a tasdid wa jumi'a asy-syamsu wal qamar ya kan. Baru ini yang beda. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar karena tasdid. Karena tasdid itu. Kalau kita baca sama yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Lu kok dan Umar? Ya kan? Oh, sama dengan basar toh? Tidak boleh. Enggak boleh sama. Salah kalau kita bangga bahkan menyalahkan bacaan yang benar seperti ini, disalahkan. Oh, itu benar tidak.
Ini ada dalam rangka memberikan hak yang berbeda sesuai dengan huruf itu berbeda bentuknya. Sebagaimana pula huruf ya yang bertasdid umpamanya. Dan huruf ya yang tidak bertasdid. Contohnya فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي. Huruf terakhir ya sukun ya, takhfif. Yang harus dibedakan dengan huruf ya yang bertasdid. فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. Nah, ya-nya tasdid. Kalau sekiranya tidak ditekan, فَأَلْقَى وَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ. Kalau tidak ditasdid, as-samiri, bodoh dengan apa? Mau'idi. Ya kan? Jelas ya? Ini sebagai syahid atau bukti bahwa bacaan huruf yang sukun biasa harus diberikan hak takhfif. Sedangkan huruf yang bertasdid harus ditekan. Dikuatkan as-samiri. Wa iyyai. Karena apa? Biasa sukun wa iyya. Sedangkan ya yang pertama harus ditasdid tekan. Wa iyyai. Ya kan? Tidak boleh wa iyai, iyai, nggak boleh, harus tekan wa iyai, seperti itu. Ini huruf yang harus diperhatikan terkait dengan huruf yang bertakhfif atau bertasdid. Kemudian ada bacaan yang banyak digunakan, tapi tanpa memperhatikan makhrajnya huruf secara utuh. Seperti yang harus dibedakan antara mim ikhfa pada huruf ba dan nun ikhfa pada huruf-huruf 15 yang ada di depannya. Yang harus dibedakan pula, ya kan? Mim ikhfa yang disebut dengan ikhfa syafawi, ya? Yaitu mim yang bertemu dengan huruf ba. Contohnya tarmihim, huruf mim. Di mana makhrajnya huruf mim? Makhrajnya huruf mim lisyafatainil waw ba'un mimu. Yaitu ada di kedua bibir yang tertutup. Begitu pula halnya dengan huruf ba. Makhrajnya pun juga sama. Keluar dari kedua bibir yang tertutup. Dan ab sama, ya kan? Dan ab. Sehingga ketika mim itu sukun bertemu dengan ba sudah pas kelop pisan. Kelop artinya apa? Dia harus tertutup. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tapi di sana ada orang yang menyamakan ikhfa'nya mim sama dengan ikhfa'nya nun. Ini bermasalah kan? Ini yang harus dibedakan. Kalau ikhfa'nya nun, makhrajnya nun itu dari mana? Dari ujung lidah, ya. Jadi ujung lidah n, gitu otomatis. Langit-langit itu otomatis. N dengan kedua bibir tertutup atau terbuka? N atau coba. N atau n, tidak bisa. N sehingga tidak boleh tertutup. Posisi kedua bibir saat mengucapkan huruf nun karena bertemu dengan 15 huruf, yaitu sif, dza thana kam jada syakhsun qad sama,
dum thayyiban zid fi tuqanda' zalima. 15 huruf itu. Contohnya min qablu tidak tertutup di sini. Min qablu, ya. Andadan andadan wa antum, kan? Antum tidak ada yang tertutup. Berbeda halnya ketika nun bertemu dengan ba, maka otomatis nun yang mempunyai saudara dengan mim dari segi gunnah, ya kan? Dan ba yang menjadi saudaranya mim, maka mim di sini didatangkan untuk mewakili huruf nun yang saat itu dalam kondisi mati atau sukun. Makanya harus dibaca mim ba'da. Karena apa? Posisi nun tidak berdaya menghadapi huruf mim. Menghadapi huruf ba. Karena apa? Ada yang lebih dekat hubungannya dengan huruf ba, yang sama-sama ada hubungannya dengan huruf nun dari segi gunnah. Makanya disebut dengan iqlab, ya, iqlab. Sehingga hukumnya ma'al ikhfa di situ. Iqlab itu harus ma'al ikhfa. Yang maksud ikhfa adalah ikhfa tadi sama seperti ikhfa syafawi, yang berarti menyamarkan suara mim pada huruf ba tanpa idgham. Itu yang dimaksud dengan ikhfa, tanpa idgham. Jangan sampai nun mati ketemu ba atau mim mati ketemu ba dibaca mim ba, tidak boleh. Harus tetap mim ba'da. Ini yang harus dijadikan sebagai dasar kemampuan kita membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang sering diabaikan oleh saudara-saudara kita, ya kan? Nah, mudah-mudahan kajian materi tahsin online pada kesempatan yang mulia pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan, petunjuk kepada kita agar kita bisa memberikan hak-haknya huruf secara utuh dan penuh dengan membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya sesuai dengan makhraj dan sifat yang dimiliki oleh masing-masing huruf-huruf hijaiyah. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berhak mendapatkan syafaat Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan materi secara umum pentingnya kita mempelajari tahsin Al-Qur'anul Karim, ya. Secara umum, kaidah-kaidah umum kita. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita kembalikan pada Ustaz kita, Ustaz Abdul Basit. Monggo, Ustaz. Syukran katsiran jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan tadi berbagai materi pengenalan awal, lebih tepatnya pengenalan awal mengenai tahsin. Seperti itu. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Mutawi Ma'arif. Nanti selebihnya untuk topik ataupun materi yang disampaikan pada hari ini bisa kami kirimkan melalui grup sebagai koordinasi. Selanjutnya dari paparan materi pengenalan tahsin awal dan juga tadi alhamdulillah sudah disampaikan juga berbagai macam contohnya, pelafalannya seperti apa, bagaimana pentingnya kita belajar tahsin dan sebagainya. Ada beberapa kaidah yang membedakan tahsin dan juga dengan tajwid. Seperti itu. Baik, ini masuk kepada sesi pertanyaan. Pertanyaan nanti akan kita batasi maksimal karena waktu sudah menunjukkan 10.45 ya. Nanti akan saya pilih pertanyaannya. Nanti saya akan persetujui dari teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian yang sudah mengajukan pertanyaan. Nanti akan saya sampaikan, saya admit, nanti bisa disampaikan seperti itu. Baik, saya akan langsung masuk kepada pertanyaan ini. Yang pertama dari ini dari Fandi Ahmad. Assalamualaikum.
ingin saya tanyakan, apakah hukum membaca Al-Quran dengan maqamat, nahawan, kurdi, bayati ros, dan lain-lain, dan bagaimana hukum mempelajarinya? Syukran Ustaz. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan kepada guru kita untuk menjawab terlebih dahulu sambil kita pilih pertanyaan berikutnya. Syukran. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Untuk mempelajari maqamat, mulai dari nahawan, ada yang disebut dengan, kalau penggunaan istilah lain adalah mujawwad, ya kan? Kalau di Mesir sana mengatakan itu mujawwad. Apakah boleh hukumnya? Kalau belajar dan praktek membaca Al-Quran dengan mujawwad, itu terdapat khilaf di antara para ulama, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Pelopor ulama yang membolehkan itu dari Mesir, ya. Dari Mesir, bahkan gudangnya qori mujawwad itu dari ulama-ulama Mesir. Sedangkan ulama-ulama Syria, itu ulama-ulama yang kami belajar di sana, mengambil sanad di sana, mereka melarang, bahkan mengharamkan, disebabkan karena bacaan Al-Quran dengan mujawwad pada prakteknya sering hak-haknya huruf itu disampaikan secara berlebihan. Seperti panjangnya berlebihan, belum lagi hurufnya karena untuk mendapatkan keindahan bacaan, sehingga tidak seimbang pemberian hak mat antara satu mat dengan huruf yang bermat lainnya. Dan banyak sekali, sehingga seumpama dikompromikan itu akan tidak bisa. Kecuali jika bentuk-bentuk jenis mujawwad itu tidak sampai pada mengarah pada berlebihannya pemberian haknya huruf, maka pendapat ketiga yang disebut dengan pendapat para ulama-ulama kita Indonesia, demikian pendapat yang diambil selama tidak berlebihan, sebagaimana yang sering kita dengarkan contoh-contoh dari Abdul Basit, maka hal itu masih dalam kategori diperbolehkan. Itu terkait dengan hukum bacaan dengan cara mujawwad atau maqamat. Tapi kalau masalah belajar lagunya, itu namanya belajar, itu tidak masalah. Tapi yang menjadi masalah itu ketika seseorang mempraktekkan dengan bacaan yang salah, maka itu yang menjadi masalah. Karena itulah Imam Al-Jazari mengatakan terkait dengan antara lain cara untuk memberikan hak yang penuh pada huruf, baik sifat ataupun makhrajnya, itu adalah mukammalan atau mukammilan, harus sempurna. Nah, definisi mukammilan ini adalah bighairi takalluf, tanpa adanya takalluf, berlebihan. Bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Begitu pula saat melafalkannya harus dengan lembut, tanpa adanya ta'assuf. Ta'assuf itu curang. Tidak berlebihan dan tidak sampai berkurang. Hak-haknya huruf ketika kita berikan. Dan itu yang sering didapati, dianggap oleh ulama-ulama Syria, ulama-ulama Syam, qari kita yang menggunakan metode mujawwad atau maqamat, itu yang
menjadi masalah, kurang diberikan dan kurang diperhatikan sehingga menjadi masalah. Apalagi di sana seperti Syekh Aiman Suwaid mengatakan Al-Quran ini kalamullah, dibaca dengan tartil, tidak dilagu-lagukan seperti lagu-lagu anasyid, lagu-lagu kata kalimat-kalimat yang lain. Al-Quranul Karim diturunkan tidak untuk dilagu-lagukan seperti itu. Ada fatwanya Syekh Aiman Suwaid yang berarti beliau itu rujukan di Saudi saat ini. Alhamdulillah. Ini sebagai singkat jawaban terkait dengan hukum maqamat. Tapi meskipun demikian kami ya tetap sering ditunjuk untuk menjadi dewan hakim atau juri di bidang mujawwad tapi di bidang qiraat. Jadi seperti itu. Memang agak kesulitan, kewalahan saya menjuri, ya kan? Sehingga semuanya main kira-kira gitu. Main kira-kira. Masalahnya masalahnya sulit dari tebak-tebakan kaidah-kaidah ini. Mau dikurangi panjang dan seterusnya, sehingga ya kalau pendapat kita mengikuti ulama Indonesia boleh-boleh saja selama kita berusaha untuk menjaga hak-haknya huruf secara utuh. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua ini mohon maaf untuk Bapak Ibu peserta sekalian karena banyak sekali chat yang masuk, baik itu chat pribadi melalui saya, chat melalui grup WA maupun chat melalui Q&A dan juga chat melalui kolom komentar di dalam ini ya, di dalam Zoom. Tapi untuk hari ini mohon maaf sekali akan saya batasi hingga 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan selebihnya nanti akan dijawab oleh guru kita, tapi tidak di dalam forum Zoom, mungkin nanti bisa kita rekam oleh panitia, nanti akan kami kirimkan lewat grup seperti itu. Jadi untuk di forum Zoom seperti ini, karena waktu kita terbatas, saya akan pilih beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan lagi ya, Ige. Iya, Bang. Untuk pertanyaan kedua, ini saya buka, yang pertama sudah, nah ini ada pertanyaan lagi. Mana tadi? Ini Ustadz, dari Datuk Rustan Zevi. Ini salah satu peserta dari Malaysia. Masya Allah, barakallah. Ini, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan Datuk Rustan. Mengenai huruf itfa yang terbagi 4 bagian. Harus dibedakan. Mohon dijelaskan kembali Ustadz. Seperti itu. Alhamdulillah. Ikhfa yang dimaksud di sini adalah ada adna, ada ausat, dan ada ab'ad, dan seterusnya. Itu sebenarnya disesuaikan dengan posisi huruf-huruf ikhfa itu sendiri. Seperti huruf ikhfa yang terdekat dengan huruf atau makhrajnya huruf nun, itu disebut dengan adna. Seperti huruf ad, huruf ta, huruf dal, id, huruf ta, ot, dan seterusnya, ini merupakan adna. Dikatakan adna karena posisi makhrajnya huruf nun amat sangat dekat. Adna itu artinya dekat dengan huruf-huruf tersebut. Sehingga di sini terjadi perbedaan praktek di antara ulama Syam itu sendiri. Ulama Syam terbagi menjadi 2. Tapi kalau sanad kami pada Syekh Muhammad Taha Sukar mengatakan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Imam Al-Mujahid bahwa al-afdal dan fal-ahsan, paling utama dan paling baik dalam memberikan tajwid itu adalah marratan wahidatan. Hendaklah membaca huruf itu dengan 1 kali bacaan, 1 kali pengucapan. Artinya posisi lidah itu
saat membaca huruf nun sukun harus nempel pada makhrajnya huruf tersebut. Dalam hal ini adalah huruf ta. Jika huruf nun sukun bertemu dengan huruf ta, antum, seperti itu. Andada huruf dal. Dan seterusnya. Jadi posisi lidah itu harus nempel-pel, ya kan, pada huruf yang ada di depannya. Sehingga saat pelafalannya itu tidak dua kali kerja. Makanya yang diinginkan oleh Imam Mujahid adalah marratan wahidah. Tidak bekerja dua kali. Tidak bekerja dua kali, contohnya, kalau kita tidak menempelkan, sehingga bekerja dua kali. Ata, dua kali dia. A yang pertama, kemudian ta yang kedua. Padahal posisinya huruf sukun adalah ikhfa. Yang berarti ikhfa di sini pun juga dia masuk dalam bagian huruf di depannya. Karena mengapa harus berada dalam huruf di depannya langsung? Hal ini disebabkan karena ikhfa itu tidak akan terwujud berbunyi dengan badan ikhfa secara sempurna jika saat kita melafalkan nun tidak masuk pada huruf itu di sana. Minta, kalau kita kemana dia arahnya? Bukan ikhfa, itu namanya khafi. Khafi itu samar itu nggak jelas. Padahal para ulama kita menggunakan definisi ikhfa yang berarti menyamarkan suara nun pada huruf di depannya. Dan samarnya suara nun pada huruf di depannya itu apabila saat kita melafalkan suara nun, posisi lidah itu sudah ada di depan, ada di makhraj itu, sehingga menjadi marratan wahidah. Minta, engko, ya kan? Yang aqsa paling jauh. Jim, shin, minju, langsung ke huruf jim. Minju'i wa amanahu. Min syarril, tidak min, kalau min kemana di arahnya? Tidak jelas. Sehingga tidak boleh ikhfa itu definisinya atau prakteknya adalah berbunyi NG dalam bahan kata. NG itu mingkem, semuanya mingkem tidak. Harus disesuaikan dengan makhraj huruf yang ada di depannya. Itu pendapat dan yang dipraktikkan oleh ulama kami yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pendapatnya Imam Mujahid. Fal ahsan wal afdal an yakuna lisan, hendaknya lisan itu ayyantiqa marratan wahidah. Jadi lisan itu ayyantiqa marratan wahidah. Harus sekali jalan gitu ya. Kalau sebagaimana ada yang mendefinisikan ikhfa itu, lesan itu la amalalah. Lesan tidak beramal sama sekali. Sehingga berbunyi seperti ini. Semuanya semuanya tidak boleh. Ya. Itu pembagiannya. Ada apa? Adna, ada ausat, ada aqsa. Dan seterusnya. Nggih, sampun, monggo. Nggih, syukran katsir. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini Assalamualaikum, afwan Ustaz, tadi sempat saya dengar imala sughra. Yang mana saja yang dimaksud imala sughra dan contohnya Ustaz dari Muhammad Akmal seperti itu Ustaz. Nggih, betul. Nggih. Imalah itu dibagi menjadi dua. Ada kubra dan ada sughra. Sughra itu disebut dengan istilah lain dengan taklil. Taklil itu arti diambilkan dari qallala. Dari qalil, ya kan? Taklil qalla. Dari qallala. Taklil itu artinya mempersedikit-sedikit. Maksudnya sedikit itu adalah kemiringannya pada harokat kasrah atau kemiringannya pada ya itu amat sedikit sehingga dia cenderung pada fathah.
A, A. Sehingga ketika ada miring otomatis wadduha, ha. Lihat, ada cenderung ke fathah. Berbeda dengan kubro. Kalau kubro itu kemiringannya lebih besar. Yang dalam Al-Qur'anul Karim untuk riwayat Hafs itu imalahnya adalah imalah kubro, bukan imalah sughra. Hanya satu dalam Al-Qur'an yang ada dalam surah Hud, yaitu Bismillahimajreha. Bismillahimajre. Re. Dan ra-nya harus dibaca tipis. Majreha. Sedangkan taklil itu hanya ada pada riwayat Waras, pemilik utamanya, kemudian Qalun di beberapa tempat seperti At-Taurah, kemudian Basri juga membaca taklil khusus pada beberapa kalimat yang mengikuti wazan fa'la, fu'la, fi'la, ya kan? Seperti Musa, ya kan? Qurba. Itu namanya taklil. Artinya kemiringannya sedikit. Yang disebut dengan imalah sughra. Nggih. Nggih, monggo, Ustaz Abdul Rasid. Alhamdulillah, sudah 3 pertanyaan. Setelah ini akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini Ustaz. Assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu diridhoi oleh Allah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukum bacaan para qori'ah itu biasanya bacaannya keluar dari tajwid yang seharusnya hanya 2 harokat, tetapi itu bisa lebih karena mengikuti lagu, bukan mengikuti hukum tajwid. Wassalamualaikum dari Naila Ulfatul Fauziah, seperti itu. Nah, itu tadi yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang memberikan hak yang berlebih hanya karena mengikuti irama dan lagu supaya lebih indah bacaannya. Itu menjadi perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama-ulama kita. Sehingga ada yang mengatakan tidak boleh, yang berarti haram. Sebagaimana Imam Al-Jazari mengatakan tadi, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala. Karena seperti itulah Al-Quran akan diturunkan. Nah, ulama-ulama yang mengharamkan atau tidak memperbolehkan, apakah Al-Quran diturunkan dengan lagu-lagu seperti itu? Nah, makanya bacaannya ulama-ulama Syam terhadap Al-Quran kan itu nggak neko-neko. Sing penting huruf-hurufnya itu tersampaikan dengan penuh dan utuh, itu sudah dianggap tajwid. Ya, dianggap tajwid. Tapi kalau kita mau memperindah bacaan, tidak masalah. Bacaan itu indah selama tidak keluar dari koridor hukum-hukum tajwid yang semestinya dijaga secara utuh dan penuh. Oke, itu yang menjadi masalah. Tetap hukumnya tidak diperkenankan. Ya. Oke, silakan yang lain. Alhamdulillah. Pertanyaan kelima, ini Assalamualaikum, apakah berdosa kalau kita membaca Al-Quran dengan nazam di luar yang ditentukan? Bagaimana dengan suatu nazam sama gurunya dibaca dengan cara yang berbeda? Seperti itu. Masih berkaitan dengan pertanyaan terkait dengan nazam semuanya ini, nazam atau mujawwid dan seterusnya yang pakai lagu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa di sana ada perbedaan pendapat. Ketika perbedaan pendapat itu ya tergantung dari gurunya. Kalau gurunya ikut pendapat yang membolehkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai setiap orang yang membaca sesuai dengan bacaan gurunya. Yang dipertanyakan tadi adalah kalau sekiranya murid membaca dengan bacaan yang berbeda dengan bacaannya guru, ya kan? Kalau bacaan murid itu berbeda dengan bacaan guru dari segi makhrajnya, dari sifatnya, jika guru yang telah menyampaikan itu adalah guru yang memang benar fiqh, mutqin, artinya bacaannya itu benar, maka tidak masalah yang situ. Kalau sekiranya gurunya itu benar, kemudian dia
membaca dengan bacaan yang berbeda itu bermasalah. Tapi kalau ada di antara kita mungkin mendapati guru saya dulu kalau membaca shot mencucu, bagaimana Ustaz? Shot mencucu, qaf mencucu, huruf-huruf isti'la mencucu. Bagaimana? Karena kita tahu kebenaran melalui dirayatan wa riwayatan, maka kita justru harus berbeda dengan guru tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kita atas jeripaya mereka mengajari kita bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim di awal proses pembelajaran Al-Quranul Karim. Alhamdulillah mereka mengajari kita sehingga kita semakin paham bahwa bacaan itu mungkin macam-macam kan. Seorang guru itu ada kalanya dianggap oleh murid sebenarnya gurunya itu ya benar baca saya si tanpa mencocok, tapi karena mungkin posisi Allah menciptakan rotok merongos titik itu, akhir dianggap oh itu so itu mencocok, padahal dia asli nggak mencocok. Mungkin posisi muridnya agak ngonyong sedikit, memang diciptakan oleh Allah seperti itu sehingga ada anggapan seperti itu. Boleh saja. Atau karena mungkin seorang guru ketika mendapati murid kok nggak iso yang membaca huruf tebal itu, akhirnya kira-kira dijak mencoco iso tebal nggak, sebab sui gitu Pak. Akhirnya mencoco, dan seterusnya. Padahal aslinya huruf tebal itu bukan dari mencoconya kedua bibir, tapi tebalnya huruf itu adalah dari pangkal lidah yang terangkat ke atas sehingga berbunyi so, bas, dan seterusnya. Alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan yang lain Ustaz, ini dari Muhammad Nurul Furqan, untuk hukum ra' tafkhim dan tanqiq pada ra' yang ditasydid, misalnya min syarri. Nah, ketika membaca syar, apakah langsung tarqiq ataukah syar ditafkhim dulu, baru ketika melafadzkan ri dibaca tarqiq, seperti itu? Betul. Sebagaimana kaidah umum yang disampaikan oleh Mujahid, hendaknya lidah jangankan yang tasdid, yang ikhfa saja, posisi lidah itu hendaklah berada di huruf yang ada di depannya. Baik huruf itu berharakat atau sukun dan seterusnya. Kecuali, ya kan? Tasdid ya. Kecuali dia dalam posisi sukun. Yang harus dibedakan berarti antara huruf ra yang bertasydid dan huruf ra yang sukun. Apa bedanya? Kalau huruf ra sukun itu hukumnya mengikuti harakat huruf sebelumnya. Ya. Ra sukun mengikuti harakat sebelumnya. Seperti contoh, syar ya sukun jatuh setelah harakat fathah otomatis harus tebal. Ya. Fil ra sukun jatuh setelah harakat kasrah maka dibaca tipis fil. Sedangkan harakat ra yang bertasydid, artinya huruf ra yang bertasydid, hukumnya mengikuti harakat ra itu. Paham ya? Hukumnya mengikuti harakat ra. Seperti contoh, min syarri, karena ra itu adalah tasdid berharakat kasrah, maka otomatis langsung saat membaca syar itu harus di syarri. Tidak boleh dua kali kerja. Syarri tidak boleh. Sama seperti ar-rijalu harus tipis langsung. Ar-rijal tidak boleh. Ar-ri tidak bisa. Karena tasdid itu hakikatnya satu ya. Ar-rijalu bismillahirrahmanirrahim langsung ra-nya langsung tebal. Oke. Mengapa? Kalau tasdid hukumnya ra mengikuti harakat ra itu. Tapi kalau sukun ra-nya maka huruf ra mengikuti hukum huruf sebelumnya. Aman jelas ya? Alhamdulillah. Dua pertanyaan terakhir Ustaz.
Masih ada waktu sebelum sholat duhur, 10 menit untuk menjawab 2 pertanyaan terakhir. Satu dari yang terakhir ini, mohon penjelasan sifat hams pada kaf dan tak ketika berharokat maupun mati, seperti itu. Baik. Huruf kaf dan ta itu disampaikan oleh Imam Al-Jazari. Disebabkan karena huruf kaf dan ta itu mempunyai dua sifat yang bertentangan, yaitu satu tertahan dan yang satu mengalir. Nah, ketika ada dua sifat yang ada pada satu huruf yang berbeda, bagaimana cara memberikan huruf dari haknya yang masing-masing tampak berbeda itu? Maka Imam Al-Jazari mengatakan, wara'i syiddatan bikafin wabita. Ra'i, dari ra'iyah artinya jagalah. Artinya utamakanlah. Dan pastikan sifat syiddah itu lebih mendominasi pada huruf kaf dan ta daripada hamz. Lebih mendominasi. Artinya, para ulama membagi 3 ahwal pada 2 huruf ini, kaf dan ta. 3 ahwal. Yang pertama, kondisi huruf kaf dan ta ketika berharokat. Maka ketika berharokat, kedua sifat ini diberikan, yaitu syiddah dan hamz. Pada 2 huruf ini hanya saja sifat syiddah lebih mendominasi daripada huruf daripada sifat hamz. Contohnya ka, 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 ka. Tidak boleh kita banyak ka, ka, ka. Kalau ka atau ta, tabat akan tampak di antara 2 sifat ini yang lebih mendominasi sifat apa? Hamz atau syiddahnya? Ta. Akan tampak apa? Hamznya. Enggak boleh. Ra'i syiddah dan harus syiddahnya. Makanya para ulama-ulama kita memberikan contoh tabat, ta, ta, ta. Itu sudah ada hamznya. Dia secara otomatis ada, tapi tanpa disengaja. Dia hanya ikut saja. Ikut secara otomatis pada huruf ta yang kita baca. Sehingga tidak perlu dibuat-buat. Ta, ta, ta. Tidak perlu. Cukup ta, 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 ka, ka, ki, ku, kak. Seperti itu. Ini yang pertama harokat. Yang kedua, ketika huruf kaf dan ta ini sukun, maka antara huruf kaf dan ta yang mempunyai 2 sifat itu harus sama-sama diberikan secara utuh dan penuh, hanya saja didahulukan sifat syiddahnya. Baru hamz. Contohnya, at, syiddah, kemudian at, seperti itu. Kedua-duanya harus sepadan. At, karena apa? Sukun, baru mati nih. Hurufnya kaf dan ta. At dan at. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Rak. 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 Seperti itu ya. Jadi keduanya diberikan secara utuh, hanya saja sifat syiddahnya lebih dahulu. Baru kemudian sifat hamz. Sedangkan yang ketiga adalah kondisi huruf kaf dan ta ketika tasdid. Nah, ketika tasdid, maka karena tasdid, sifat hamznya harus hilang sama sekali. Tidak boleh ditambahkan. Contoh, fakku raqabah, tidak boleh. Fakku, fak, tidak boleh. Karena tasdid. Fakku raqabah. Fama rabihat tijaratuhum, tidak boleh. Fama rabihat tijaratuhum, tidak boleh. Fama rabihat tijaratuhum, rabihat tidak ada hamznya sama sekali, hilang. Jelas ada 3 keadaan tadi terkait dengan huruf kaf dan ta, antara ketika berharakat, ketika sukun, dan ketika tasdid. Itu harus diberi bedakan antara satu dengan yang lainnya. Oke?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan terakhir Ustaz G, sebelum kita G terakhir. Satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini dari siapa tadi? Nah ini dari Pak Dedi Haryanto. Berkaitan kadar panjang mat pada mat wajib mutasil, mat silal tawilah dan lain-lain ketika membaca dengan hadir itu gimana Ustaz? Seperti itu. Oke. Kadar panjangnya mat. Sudah disebutkan di sana bahwa mat tabi'i itu harokatain. Dengan menggunakan harokat. Mat jaiz itu 4 harokat. Sampai 5 harokat. Begitu pula dengan mat wajib. Sedangkan mat lazim 6 harokat terpanjang. Kata-kata harokat itu disesuaikan dengan harokat apa? Yang dipanjangkan itu. Kalau hurufnya berharokat fathah, berarti harokat fathah itu kan bunyi A. Berarti kalau 2 harokatan berarti A menjadi A, gitu aja. A dan A menjadi amanu, gitu aja sudah. Alhamdulillahi, lillahi. 2 kan? Lil A dan A. Lillahi, seperti itu. Rabbil alamin, min dan seterusnya. Sedangkan kalau dikatakan 4 harokat, tinggal nambah saja 4 harokat. Makanya biasanya orang menghitung pakai jari ini. 1, 2, 3. Harokat 1, 2, 3, 4. Ya kan? Contohnya, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Seperti itu. Sedangkan mat lazim lebih panjang lagi karena 6 harf. Waladdallin, 6 harokat. Lebih panjang lagi daripada mat wajib atau mat jaiz. Lah, terkait dengan kadar panjang, harokat itu harus dibedakan dengan kadar lamanya gunnah, ya kan? Makanya penggunaan kadar lamanya gunnah itu tidak bisa diukur dengan harokat, tidak boleh. Gunnah lamanya, kadar lamanya 2 harokat, nggak boleh. Karena apa? Gunnah itu bukan harokat. Tapi gunnah itu adalah sifat yang keluar dari hidung. Sehingga cara untuk mengukur kadar lamanya gunnah itu adalah dibaca dengan 2 gunnah. Artinya dua dengan 2 tekanan yang keluar dari hidung. Sehingga caranya untuk mengukur kadar lamanya gunnah itu adalah dengan 2 menekan hidung. Innalladzina amanu. Harus karena dari hidung. Innalladzina amanu amma yatasaalun. Seperti itu. Tidak boleh disamakan dengan harokat. 2 harokat hanya ini. Inna sudah selesai. Inna sudah selesai. Nggak boleh. Harus innallaha. Seperti itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai informasi Ustadz, ini ada lebih dari 20 pertanyaan yang sudah saya tampung, baik itu melalui kontak pribadi saya, terus ditambahkan dengan di grup, ditambahkan dengan di aplikasi Zoom ini, di Q&A, di chat dan sebagainya. Tetapi keterbatasan waktu dan juga tenaga dan sebagainya kita batasi terlebih dahulu. Dan juga terima kasih disampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian tahsid online pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan tetap dijawab dalam kesempatan berikutnya. Jadi Bapak Ibu yang telah tergabung di dalam grup, itu fungsinya akan kami gunakan untuk koordinasi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga apa yang menjadi kajian kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh guru kita bermanfaat
menjadi penyemangat kita hari ini untuk selalu belajar tahsin dan juga dekat dengan Al-Quran, dan juga semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, dapat menjadi penyemangat kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Mutawalli Ma'arif dan juga beliau diberikan kesehatan agar selalu dapat membimbing kita, diberikan kesempatan waktunya untuk meluangkan waktu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan hari ini. Saya Abdul Basit dan juga teman-teman tim dari Rumah Inisiatif Asrama Mahasiswa Tahfidz yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia Jawa Timur. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kami memandu mulai dari pendaftaran hingga koordinasi saat ini ada banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan yang kedua adalah jika ada gangguan dan sebagainya tadi, mohon dimaafkan karena begitu banyaknya antusiasme dari teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin lebih belajar dan juga lebih dekat dengan Al-Quran. Terima kasih semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Semoga apa yang telah menjadi ikhtiar kita pada pagi hari ini dapat berlanjut dan juga diberkahi oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya belajar apabila sebelumnya itu hamzah atau alif itu dibaca tebal, walaupun posisi huruf hamzahnya alifnya itu masih Apa? Oh, gitu pengecualian. Khusus satu itu kami. Pengecualiannya adalah namanya